Jika tak ada sebatang pena, takkan kugubah sebaik puisi. Jika bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Menanti berbuka tak seindah menantikannya. Tapi khusus begitu masuk bulan Ramadan, ada sebuah azan yang dinanti-nantikan oleh berjuta-juta orang di seluruh dunia. Manusia kalau nanti jodoh itu begitu juga. Harap-harap cemas. Kira-kira siapa ya jodohku ya? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau nikah atau jodoh itu sekedar ganteng-gantengan atau cantik-cantikan, niscaya insya Allah ganteng sampai saya ini sekedar aku harusnya. Karena apa? Orang hari ini dirangsang untuk seperti kaya, yang penting sugih, yang penting ini. Akhirnya apa? Kita teralihkan dari motivasi akhirat beralih ke motivasi keduniaan. Ya, crazy rich. Wow, murah banget. Nggak taunya ternyata tipu-tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bersyukur nikmat Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat sempat dan bisa menghadiri majelis pada sore hari ini dengan kondisi sehat walafiat dan masih hidup. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman naik kuda menuju zaman Honda, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni adilul Islam. Teman-teman, saya sapa dengan teman-teman ya. Kalau dengan sapaan jamaah nanti sudah terbiasa dengan khutbah Jumat atau pengajian Ahad pagi. Jadi kita agak sedikit berbeda. Saya sapa dengan teman-teman. Bro. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang ustadz muda yang masih HUT RT maksudnya, betul juga ya. Ustadz muda dari Jember ya. Kita sudah gak asing, namanya cukup unik, yaitu Hutri. Ustadz Hutri ini singkatan dari hidup untuk tegakkan risalah Islam, betul saja? Betul ya? Betul. Lahirnya 17 Agustus. Aduh, terlalu tua 45 ini. Ya, itu. Saya pertama kali mengenal nama Hutri itu ketika saya membaca buku beliau 2018. Saya masih belum mengenal. Alhamdulillah 2 tahun kemudian bisa dipertemukan saja. Di mana saja? Pertama kali bertemu. Oh, bukan di kampung Azad. Di mana saja? Di Subandi ya? Subandi Jember. Ya, sekilas itu aja teman-teman. Ustadz Hutri ini juga pendiri dari komunitas Majelis Gaul Jember. Kita kenalkan jargonnya, Ustaz? Atau gimana? Jargonnya gimana, Ustaz? Oh, masih semangat gak ini teman-teman? Semangat ya? Baca kelaparan nih. Ya, jargonnya Majelis Gaul ya. Kalau saya sebut Majelis Gaul, nanti jawabnya menginspirasi suara Islam kaum muda. Paham? Saya ulangi lagi ya. Kalau saya sebut Majelis Gaul, jawabnya menginspirasi suara Islam kaum muda. Bisa ya, dihafal ya. Menginspirasi suara Islam kaum muda. Kaum hawa. Oh ya, yang gagal fokus berarti benar-benar puasa ini. Coba saya tes. Majelis Gaul menginspirasi suara Islam kaum muda. Lemas. Lagi, satu kali lagi. Majelis Gaul Menginspirasi suara Islam kaum muda. Waduh, mbak-mbaknya lemas puasa lah ini mbaknya nih. Ayo, sekali lagi terakhir, kompak semuanya. Majelis Gaul menginspirasi suara Islam kaum muda. Oke.
Langsung saja kita menuju acara inti. Kepada Ustadz Putri, saya persilakan. Wahaikum bitahiyatul Islam, bitahiyatul mubarakah, bitahiyatul min ahli jannah. Izinkan saya menyapa kepada antum semuanya di sini dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau orang puasa itu frekuensi energinya kurang. Iya, insyaallah. Coba kita ulang lagi. Ini bukanya ini tak lagi nih udah. Tema kita kebetulan pada sore hari ini menanti berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kalimat yang lebih pas dan lebih pantas untuk mengawali satu perjumpaan melainkan pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Bersyukur dengan hati khusyuk kita mentadaburi bahwasanya setiap apa yang kita nikmati dalam kehidupan ini tidak lain itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur dengan amal anggota badan dengan cara menggerakkan tubuh badan ciptaan Allah ini yang dititipkan, diamanahkan kepada kita ini di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, idola kita di dunia wa dunia wal akhirah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman yang mana tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini pegang, ini bab akidah nih, pegang. Jadi Allah cuma satu. Jangan sampai kita punya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi untung MC gak bilang puji Tuhan. Dan nabi akhir zaman yang mana penyempurna dari risalah nabi-nabi sebelumnya tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah bab akidah untuk kita umat Islam. Makanya di logo-logo mana biasanya ada logo Muhammadiyah yang bentuk matahari gitu. Oh ada ya? Ya, di pinggir-pinggirnya itu kan ya yang siluet muter-muter gini ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu bagi seorang muslim itu adalah keyakinan yang paling asasi, keesaan Allah dan nubuwah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, semua makanya kita sebagai anak muda ini di tengah godaan akhir zaman yang luar biasa hari ini, kita boleh jadi apapun, punya hobi kayak gimana pun terserah. Pokoknya tidak keluar dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Itu bapak kita. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat ya? Alhamdulillah. Saya senang banget sama masjid ini. Terakhir kali berapa bulan dengan dulu? Itu belum puasa yang pasti ya? Yang pasti belum puasa ya? Yang pasti. Oh iya, tahun lalu 2021. Yang pasti belum puasa. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini bisa berjumpa kembali di Masjid Al-Ihsan. Masya Allah. Saya punya peribahasa. Jika tak ada sebatang pena, takkan kugubah sebaik puisi. Jika bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nanti replaynya lewat kamera aja nanti diedit pakai voice aja. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini adalah tentang Ramadan, ya tentang Ramadan, masih tentang puasaan. Menanti berbuka tak seindah menantikannya. Apalagi nih pada sore hari ini khusus kayaknya kajian anak muda. Nah, teman sebelumnya saya ingin men-trigger teman-teman dulu, menstimulan teman-teman dulu, biar keberkahan, biar energi positif, biar keberkahan dan inspirasi yang positif dari
forum kita sore hari ini tidak berhenti di dalam ruangan ini saja, tapi bisa menyebar kemana-mana. Silakan teman-teman bisa ambil foto atau video, nanti kemudian di tag di Instagram Story, di post di Instagram Story. Jangan lupa di tag akun saya. Nanti kita akan repost dan bagi di situ tuliskan satu ilmu baru atau satu hikmah baru apa yang teman-teman dapetin. Bagi reviewer terbaik, kita akan sediakan hadiah 1 unit permen. Beli di kampungnya masing-masing, beli di warung dekat masing-masing. Enggak, tapi insya Allah hadiahnya takjil. Yang ngetek hadiahnya takjil, yang nggak ngetek juga itu dapat hadiah takjil dari takjil. Betul? Insya Allah. Jangan berbaik hati nih, berbaik sekali takjil. Tapi niatkan semata-mata untuk syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita amati apa satu hal di dalam kehidupan kita manusia yang gak nyenangin, tidak menyenangkan, yang ngebosenin. Semua manusia sama, semua manusia basically itu punya kecenderungan yang sama, yaitu gak senang yang namanya menunggu atau menanti. Itu kayak waktu itu berhenti berputar ketika kita itu menantikan sesuatu. Capek, berdebat-debat, terus nanti kira-kira akan terjadi apa ya dan sebagainya. Sampai saking pentingnya waktu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa. Masa itu bukan masa yang demo di depan DPR, itu bukan. Itu MASSA, itu masa. Yang dimaksud di dalam asr, dalam ayat ini katakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, yang dimaksud asr di sini adalah waktu, al-waktu, yaitu waktu atau masa. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa? Karena kebanyakan manusia tidak nyadar dia itu sedang menantikan waktu kembali ke kampung akhirat. Jadi dititipkan oleh Allah, dikasih amanatun ilahiyah, menjadi khalifatullah fil ard, untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, bertindak, berbuat sebaik-baiknya, tapi gak nyadar itu bahwa dia sedang ada dalam waktu nunggu. Nanti ente pulang kampung akhirat ini, pulang. Kalau kampung halamannya selamat gak nyasar surga, seperti kakek buyut kita dulu, yaitu Nabiullah Adam dan ibunda Hawa alaihissalam. Kalau gak nyasar, baliknya kampung halaman surga. Tapi masalahnya kadang jalan nyasar ke sampingnya surga itu banyak. Kemudian nikmat. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya jalan menuju surga itu dipenuhi dengan ujian-ujian yang terjal. Sementara jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang membuat senang manusia. Maka dari itu coba kita cek. Kayaknya sesuatu yang memang membuat kita itu agak-agak berat, agak-agak kurang nyaman, itu menunggu. Ya Pak ya. Contoh. Kita flashback kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Saya ingin tanya teman-teman sekalian, apa respon Anda terhadap azan di luar bulan Ramadan? Azan nih, tapi bunyinya itu di luar bulan Ramadan. Azan mah azan aja gitu. Bahkan kadang-kadang kalau yang kuliah atau kerja gitu ya, duhur tapi kayaknya udah azan. Baru kemudian pulang ke rumah perjalanan, baru rebahan, azan lagi asar. Ini gimana kok? Barusan azan lagi. Kayaknya serasa cepat, ya Pak ya. Dan kita melewatkan azan itu begitu saja. Tapi khusus begitu masuk bulan Ramadan, Masya Allah, ada sebuah azan yang dinanti-nantikan oleh berjuta-juta orang di seluruh dunia. Bahkan sampai saking menunggu azan tersebut, pasang jam beker. Sampai dibikin kegiatan ngabuburit. Sampai nyetel radio, nyetel TV demi menunggu azan tersebut. Begitu alarmnya bunyi, jam bekernya bunyi, udah masuk jamnya, takbir lupa azan dirasani. Ya Allah, ya apa takbir? Udah jamnya loh, kamu nih mau di masjid ya apa ya?
Padahal di luar bulan Ramadan, ya Pak ya. Yang ketawa ini praktisi biasanya. Di luar bulan Ramadan malah takbir disalahkan. Takbirnya rajin sekali ini. Adzan maghrib. Begitu masuk Ramadan, beleset sedetik aja. Belesetnya sedetik aja. Atau mungkin ustadznya ketika ngabuburit kajian menjelang Ramadan ini terlalu lama. Oh gitu. Itu udah kodenya aminnya banter. Semoga kita semua dapat berkah. Amin. Gitu kayak seakan-akan kayak yang cepat. Baru sedetik 2 detik. Kena. Ada tadrib ilahiyah. Ada semacam pelatihan mental dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Seakan-akan Allah tuh nampar kita, ditampar kita itu. Kayak meme yang lagi viral beredar itu ya, tuman. Meme-nya tuman itu kan ada. Oh, tuman makanya. Di luar Ramadan enteng tuh. Di luar Ramadan dianggap ya bunyi rutin lah dan sebagainya. Tapi sekarang itu nunggu-nunggu. Telah dikit protes dan sebagainya. Oh, tuman gitu kan dibikin meme itu ya, dibikin meme tuman. Ini sebuah tamparan untuk kita bahwasanya Ramadan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya panggilan adzan, betapa pentingnya kita kembali mensujudkan kepala kita ini ke arah kiblat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat kondisi lapar ya, di saat kemudian keinginan kita itu terpangkas saat lapar. Ya Pak ya. Saya ingin tanya, kira-kira nafsu kita, keinginan kita itu saat lapar atau saat kenyang lebih banyak mana? Saat kenyang karena aliran darah itu kenceng. Saat kenyang tubuh badan ini kayak baru kecas energi, baru kena cas. Ulama kontemporer mengkaitkan satu hadis dengan fakta ini. Hadis itu berbunyi begini: Inna syaitana yajri min bani adama majrad dam. Sungguhnya setan itu mempengaruhi manusia itu seperti aliran darah yang lewat di tubuh badan kita itu. Artinya setan itu lewat aliran darah. Nah, penelitian modern menunjukkan saat kenyang aliran darah itu kenceng banget. Apalagi makan versi Portugal, porsinya itu kan banyak. Sak piring udah 3 kali 3 centong, makannya kayak belum kerja udah keringetan dulu kan gitu kan, orang kita kan gitu. Belum kerja keringetan dulu. Mukbang. Ya mukbang. Begitu itu habis nambah lagi. Kadek ngono di video di YouTube, akeh mana viewernya. Ya kan video-video mukbang itu kan ya. Banyak lagi viewernya, followernya banyak loh, jutaan. Ana sampai garuk-garuk kepala. Ini uang seneng ternyata di Pak, delok uang makan. Wow guys, lezat sekali ya guys ya. Wow, perasaannya ada asli-asli gitu. Kayaknya kurang ya. Tahan lihat viewernya itu, 4 juta, 8 juta, gak kaleng-kaleng gitu. Ternyata kita itu lihat suka orang makan. Ya Allah. Nah, kembali ke hadis ini tadi. Orang ketika baru makan, aliran darahnya itu berdenyut dengan kencang. Urat-urat nadinya itu terus mengalirkan darah. Nah, di situ juga beriringan dengan keinginan-keinginan, nafsu-nafsu, nafsu ingin marah, nafsu ingin macam-macam itu banyak saat kondisi kenyang. Tapi begitu lapar, memang sih efek sampingnya itu ya rada-rada which is lemes kayak gimana gitu ya. Itu efek sampingnya. Tapi coba kita bandingkan, kalau saat lapar nih kita kayak ingin jajan ini, ingin jajan itu, ingin marah atau ingin ngapain, jadi berkurang, ya Pak ya? Jadi berkurang. Nah, pengennya tidur. Ya, pengennya tidur. Lalu kemudian dibikinlah meme yang hadis palsu bahwasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat nih, Ustaz Hidayat, jangankan hadis palsu, di kitab hadis palsu aja al-maudhu itu tidak ada. Artinya lebih palsu daripada hadis palsu. Cuman gini, mungkin filosofi dari orang yang ngarang-ngarang itu gini. Puasa ini kan setiap detik itu kan berjalan pahala tuh. Kita diem, nggak ngapa-ngapain, puasa aja, nggak baca, nggak zikir, nggak apa, cuma diem. Tapi puasa itu detik per detiknya itu pahala. Nah, daripada inti puasa ke pasar, jalan-jalan, banyak bupati,
buka paha tinggi-tinggi gitu ya, astagfirullah. Terus kemudian merasani orang, marah sini, marah situ dan sebagainya. Mending kita tidur. Kenapa? Tidur nggak ngapain dalam kondisi puasa, detik per detik itu pahala puasanya maksudnya. Tapi ya kayak gitu juga kali. Itu sih gitu, tapi jangan bikin hadis juga gitu. Karena nggak boleh menisbatkan sesuatu yang bukan dari Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta itu baik, hatta itu bagus. Ya sampaikan saja ini pendapat siapa gitu, ini pernyataan siapa. Jangan pas bukan pernyataan Nabi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Itu berat konsekuensinya. Kalau kata Ustaz Hidayat, beliau mengasih perumpamaan itu ibaratkan kursi untuk narapidana, kursi setrum itu. Nah, itu kan ini harus divonis dulu, di pengadilan dulu, hukum mati baru masuk kursi setrum. Nah, yang bikin hadis palsu itu seakan-akan dia daftar ke kursi setrum itu, kursi neraka gitu, kursi setrum. Nah, padahal itu di sini paling nggak kita mengilmui teman-teman sekalian bahwa ternyata menantikan sesuatu yang diharap-harapkan itu sangat-sangat membuat manusia itu benar-benar tertarik gitu. Sampai saking tertariknya azan yang di luar Ramadan dicuekin, di bulan Ramadan ini pun juga ini pun dinanti-nantikan, bahkan sampai pasang jam beker dan sebagainya. Insyaallah. Berikutnya teman-teman sekalian, kadang ada juga fase-fase penantian, terutama ini bagi para jumluan-jumluan ini. Fase-fase yang dinantikan, yang kadang fase penantian ini menyita perhatian akal dan hati kita. Apa itu? Biasa, mau canreng ngedurune gak akabin. Kalau kata orang Madura, nikah. Kadang para jumluan-jumluan di akhir zaman tuh, rojaknya itu, rasa harapannya itu H2C ya, harap-harap cemas, itu sangat-sangat tinggi. Nanti ketemu anaknya orang, wah itu kok ada Ahwat itu, kok kayaknya cantik itu, jangan-jangan dia jodohku ya, sebagai padahal kenal lah, baru aja juga kayak benar. Doanya biasanya di sepertiga malam terakhir, menghamparkan sajadah, menghadap kiblat, menengadahkan tangan, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah dia jadi jodohku ya Allah. Seandainya dia memang jodohku ya Allah, dekatkanlah dia di sisiku ya Allah segera. Tapi seandainya dia bukan jodohku ya Allah, kau takdirkan ditulis dia bukan jodohku, segera ambillah dia di sisimu ya Allah. Amin, sadis banget tuh. Itu biasanya yang doa kayak gitu tuh para ahwat. Begitu tersakiti, kena ghosting gitu ya. Waduh, ya Allah, ini udah kasih pengharapan. Jodoh nggak ya? Ya kalau jodoh segera aja deh. Amin. Kalau nggak jodoh, biar kembali aja di sisi Allah segera. Kalau yang ikhwan mah enggak, ikhwan relatif lebih kebal. Tapi sama, di sepertiga malam terakhir, menghamparkan sajadah, menghadap kiblat, menengadahkan tangan, dia berdoa, ya Allah, aku naksir sama dia ya Allah. Yang rumahnya di pojokan itu loh ya Allah. Emang ente kira Allah nggak tahu? Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu bahkan maha mengetahui terhadap desiran-desiran hati yang paling halus. Orang gak ada yang tahu batin kita, desiran hati kita. Tapi Allah Taala mengetahui bahkan terhadap desiran hati yang paling halus. Termasuk naksir sama siapa, suka sama siapa, udah tahu. Nah, kalau yang cowok doanya, ya Allah, kalau memang di Lauhul Mahfuz sana Engkau telah tuliskan dia bukan jadi jodohku ya Allah, carikan jodoh lain yang namanya kayak dia, orangnya kayak dia, rumahnya persis di rumahnya dia, orang tuanya juga persis orang tuanya dia, biar gak repot ya Allah, dia jadi amin ya rabbal alamin. Itu yang ikhwan tuh maksa itu biasanya. Kalau yang akhwat tadi baper itu begitu sakiti langsung sedih, yang ikhwan maksa. Lewis karepe gunung, samudra pun akan aku renangi ya, gunung pun akan aku daki. Itu fotonya monyet rawon ya. Biar laris ininya, apa namanya itu? Tripnya, travelnya. Jangan lupa ya, booking di monyet rawon. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia kalau nanti jodoh itu begitu juga, harap-harap cemas. Kira-kira aku nyampe nggak ya? Kira-kira aku dapat nggak ya jodoh? Kira-kira siapa ya jodohku ya? Dan sebagainya. Rojak itu tinggi. Rasa-rasa mengharap di dalam hati ini tinggi. Jangan-jangan dia atau siapa ya?
jangan dia ya Allah ini kali ini atau ini dan sebagainya. Nah, kalau kita kiaskan di dalam kita menunggu buka puasa saat Ramadan, ini teman-teman perlu tahu, menunggunya kita terhadap buka puasa bulan Ramadan, apalagi dalam hal-hal yang berfaedah, dalam hal-hal yang bermanfaat semacam sore hari ini, itu faedahnya jelas, jaminan dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. PR-nya adalah menunggu mantan. Ini tidak semanis menunggu buka puasa. Kalau menunggu buka puasa, kita dijamin pahala, dijamin sama takmir, entar lagi ada takjil, paling enggak kurma atau air dan sebagainya. Tapi menunggu seseorang yang belum halal untuk kita, menunggu seseorang yang sudah ada rasa sebelum waktunya, udah dijamin yang terjadi itu sakit hati. Iya Pak ya. Kadang orangnya gak kemana-mana, tapi gak WA aja setengah hari gak WA. Kok gak WA ya? Apa jangan-jangan dia udah punya yang lain? Apalagi pas gak WA, kebetulan doi lagi males pasang PP, profil picture. Dia merasa anak-anak kok jelek ya. Ada tak hapus profil picture. Tapi saya itu pernah loh pengalaman seperti itu. Ini orangnya merasa gitu. Sampai ketika anak merasa kok kayaknya bosen deh pasang PP, kayak narsis gimana gitu. Tak hapus sama anak, tak hapus profil picture. Gitu. Nah tiba-tiba beliau terus, "Ustaz, antum blokir anak kan?" Ngapain blokir? Nah ini kadang begitu. Apalagi untuk kemudian orang-orang yang kita harapkan, yang kita nantikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gini. Ada tips and trick agar hati kita itu tenang ya untuk menantikan sesuatu yang belum pasti. Kalau adzan maghrib kan udah pasti ya, apalagi yang pakai metode hisab itu mah udah pasti, jamnya udah pasti, bahkan tanggalnya pun pasti. Iya kan? Kalau metode hisab. Nah, kalau pasti-pasti itu enak. Masalahnya bagaimana kita mengkondisikan hati ketika kita hidup di tengah belantara kehidupan yang penuh dinamika, yang kadang senang, yang kadang hati ini lapang, kadang hati ini sempit, kadang kita itu bahagia, kadang kita itu sedih, kadang takut, kadang khawatir dan sebagainya. Nah, rumus Al-Quran yang pertama ada di dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Kembalikan aja kepada Allah. Masalah jodoh misalkan, Allah, iya ya, kan semua ini udah ada takdirnya. Masing-masing dari teman angkatanku, adik angkatanku, semuanya udah nikah. Itu udah timingnya tuh, udah waktunya yang pas. Tentu kalau takdir Allah waktunya udah pas untukku, udah selesai. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Sorry. Apalagi zaman sekarang zamannya story WA, story Instagram. Begitu lihat ada grup mantan SMP, grup teman-teman SMA gitu. Lihat story-nya, dia resepsi ya, apalagi kalau di story ya, itu lihat, kita terus dulu, satu diklik, di scroll, siapa aja yang lihat, ya Allah ternyata orang mantanku dulu, ya Allah. Semakin semangat bikin status lagi, story lagi dan sebagainya. Nanti panas-panasan. Kok tiba-tiba kono pelesiran, healing kemana-mana gitu ya. Akhirnya gak terima, sesuk aku tak melaku. Booking punya terau ke mana? Mana biasanya itu di sini. Ke Ijen dan sebagainya. Panas-panasan. Begitu juga saat nikah, cepet-cepetan, panas-panasan. Nikah itu bukan lomba balap karung. Pernikahan itu bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa taat berkah pun didapat. Jadi nggak usah galau. Jadi misalkan, kok adik kelas dulu, adik kelas, kok wes adik kelas, kok aku kakak kelas kok turun loh, ya Allah. Sambil kaca, kalau skincareku kurang lama deh. Kemudian bahkan fakta ya, kita kan nangani anak-anak muda ya di kampus di Jember itu kan banyak kampus tuh, ada puluhan ribu mahasiswa. Nah, itu sampai kita menemukan fakta, ada yang rela puasa
rela puasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa. Kalau di kita fikihnya itu puasa Daud. Tapi kita tanya, itu puasa hari apa? Kok kemarin kayaknya puasa? Iya Ustaz, kemarin puasa, kemarin lagi enggak, terus besok puasa, besoknya lagi enggak. Oh Masya Allah, tahu ada puasa apa? Enggak tahu Ustaz, pokoknya kayak gitu. Biar apa Anda kok kayak gitu? Biar hemat Ustaz, biar hemat. Terus Anda menghemat buat apa? Buat nabung kan? Oh tabungannya buat apa? Beli skincare. Anda tahu secara fikih ini namanya puasa apa? Ya nggak tahu. Ya karena untuk menghemat aja anak kos, porsi anak kos, budget anak kos gitu. Itu namanya puasa Daud. Itu namanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 enggak dan sebagainya. Tapi ingat, niatnya itu harus lillahi ta'ala. Tapi faktanya hari ini orang-orang berlomba cantik-cantikan, berlomba ganteng-gantengan, berlomba akhirnya beli mahal-mahalan skincare dan sebagainya. Karena lupa mengasaskan tautan hati ini, ngelingnya itu harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di mana maksudnya di sini adalah sidrok silabillah. Hati kita ini ngelingnya itu, tautannya itu, gantungannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau nikah atau jodoh itu sekedar ganteng-gantengan atau cantik-cantikan, niscaya saya kok nggak enak ngomong contohnya. Sama-sama contoh itu sampai ya. Oh jangan. Contohnya kan oleh ngirim. Nah, ini contoh yang ganteng. Kalau kita ganteng-gantengannya, insya Allah ganteng sampai saya ini segera aku harusnya. Tapi gantengnya koyongnya ini sekarang kan usia berapa? 22, anak baru 20 nikah. Aku udah expired gitu terlalu lama. Berprovokator ceritanya. Coba kita cek intinya. Kadang tuh kita ada teman SMP atau SMA atau teman kampus gitu. Kok dia itu kayak bintang sekolah gitu, ganteng banget. Tapi sampai sekarang dia nggak nikah. Tapi ono sing wis elek keceng bedeki gitu, foto gitu ya. Tapi kok orang-orang yang berundangan dhisik meneng-meneng gak rame-rame gitu ya. Ada Pak, ada. Nyata itu bahkan, nyata. Nah, karena apa? Bukan dilihat dari ganteng-gantengan, bukan dari cantikan. Begitu pula juga tidak dilihat dari harta, tidak dilihat dari kaya-kayaan. Kadang kita berlomba, cari kerja yang paling bergengsi, cari kerja yang paling bonafit dan sebagainya. Yang masalah halal apa haram apa syubhat itu nantilah belakangan. Yang penting keren, yang penting kaya. Apalagi zaman sekarang di zaman kapitalisme. Itu punya kaidah fikih, bunyinya bil fulus likulli amrin mulus wa laisa fulus fa huwa mamlus. Dengan duit lancar. Mau masuk kampus, enggak lolos ujian, gampang. Lewat duri. Lewat belakang, asalkan wani. Mau ngelamar anaknya orang, gampang ditanya. Lin, kamu siap mahar berapa? Anakku ini anak kampusan, kuliah dia maharnya harus jutaan. Itu buat antum ya, kalau antum mau melamar anaknya orang, ditanya mahar jutaan, antum harus konsultasi ke anak, tak kasih resepnya itu. Siap, besok kembali lagi bapak itu. Pak, bismillah, saya siap melamar putri bapak. Gimana maharnya siap? Jutaan? Siap pak, jutaan. Berapa? 1,5 juta rupiah. Kan ini jutaan. Mau setengah, mau 1/4, ini kan patokannya jutaan. Tapi anak lihat bukan itu. Bukan cantik-cantikan, bukan ganteng-gantengan, bukan kaya-kayaan. Karena ini virusnya anak-anak muda nih. Virusnya anak-anak muda yang banyak menyerang kepribadian kita. Sehingga kemudian kita jauh dari nilai-nilai agama. Kaya-kayaan. Apalagi kemarin ya sempat ramai itu kan ya, Sultan. Wow, murah banget gitu. Pernah lihat ya? Iya, Crazy Rich. Oh, semakin pamer kaya-kayaan, semakin pamer harta, itu followernya makin banyak. Semakin engagementnya naik dan sebagainya. Nggak taunya ternyata tipu-tipu. Lama banget. Kenapa? Lama banget. Iya, lama banget. 20 tahun coba. Wow, murah banget. Jadi lama banget. 20 tahun. Karena apa? Orang hari ini dirangsang untuk seperti kaya, sing penting sugih. Gak peduli halal haram syubhat itu perkara belakang. Sing penting prestis, sing penting gengsi. Yang penting branded, barang-barang itu branded.
Yang penting ini. Akhirnya apa? Kita teralihkan dari motivasi akhirat beralih ke motivasi keduniaan. Kalau kata orang pusing itu kedonyan, Riko kedonyan. Betul nggak gitu orang pusing? Aku pusing. Ya. Itu hari ini yang terjadi teman-teman sekalian. Maka ayo kita kembali ke energi utama puasa. Kita kembali ke motivasi utama Ramadan digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Karena gini, coba deh kita itu cek ya, orang bersaing dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata orang ini saingannya itu persaingan dunia. Panas-panasan akting itu, kalau motivasinya rohiyah, kalau motivasinya itu lillah, nggak ada. Yang ada fastabiqul khairat, bukan iri-iri, hasud-hasud, dengki, nggak ada. Yang ada fastabiqul khairat, kalau motivasinya lillah. Tapi kadang kita ini dengan tetangga, atau dengan lingkungan, atau dengan apa macam-macam, motivasinya itu motivasi dunia, sehingga kemudian rawan tuh ada yang namanya hasud, iri, dengki dan sebagainya. Nah, perlombaan apapun selain berlomba dalam takwa itu sia-sia. Berlomba banyak-banyakan harta sia-sia. Berlomba dalam banyak-banyakan istri atau anak sia-sia. Berlomba dalam banyak-banyak apapun selain takwa itu sia-sia. Makanya dalam ayat yang awal tadi Al-Asr itu surat Wal Asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia ini rugi. Energinya, keringatnya, biayanya udah habis banyak dikejar untuk selembar kertas misalnya. Udah teng-teng itu bahasa Jepang ya. Udah ngoyo habis-habisan energi keluar, ternyata ijazah atau kertas yang dia perjuangkan mati-matian di tempat kerja nggak dipakai. Yang dipakai mungkin cuma awal, begitu kerja rutin lupa. Coba saya pengen tanya nih, yang sudah kerja, saya pengen tanya, ente masih ingat catatan buku matematika kosinus tangen berapa derajat sing sampai les sampai apa sore-sore di bela-bela di full day school, masih ingat catatannya ini? Rumusnya kepake. Ya mungkin untuk bidang-bidang tertentu kepake, dan memang tidak salah belajar ilmu umum, tidak salah. Tapi kadang kita nggak fair. Untuk ilmu umum kita ngoyo berjuang, tapi untuk ilmu agama ya kalau sempat Ustaz. Kalau sempat, ya fair nggak kita? Nggak fair kita, nggak adil. Udah nggak fair minta, ya Allah rezeki lancar, banyak jodoh yang cantik, ganteng, soleha, yang hafid Quran, ya Allah, nggak adil. Itulah manusia. Maka ayo kita insafi bareng-bareng. Maka Ramadan ini output yang Allah inginkan. Pembuat syariat Ramadan itu siapa sih? Pembuat syariat Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh yang buat syariat Ramadan yaitu Allah itu apa sih? La'allakum tattaqun. Agar kalian semua itu, kita semua ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, dalam ayat yang lainnya. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Jadi ternyata output Ramadan itu supaya kita bisa lebih taat kepada Allah, lebih menghindari hal-hal yang jelek, hal-hal yang maksiat, lebih mampu menjernihkan niat juga semata-mata karena Allah. Dilatih untuk begitu kita. Coba deh kita mikir, siapa yang di rumahnya punya kulkas atau punya meja makan? Punya semua. Asubutu alamatun na'am. Ya kalau diam berarti iya, jawabannya iya. Orang tua kita belanja sendiri, meja beli sendiri, kulkas beli sendiri, belanja ke pasar pakai uang sendiri. Di luar bulan Ramadan kita tinggal ambil, tinggal makan. Tapi khusus di bulan Ramadan, barang-barang yang kita beli, belanjaan itu yang harusnya tangan kita pun mampu, tapi seakan-akan kita dilatih. Barang yang halal, barang yang bisa kita makan seketika, tapi kita menahannya untuk tidak kita makan. Barang yang halal kita tahan sampai buka puasa, mampu kita. Maka diharapkan di luar bulan Ramadan menahan dari yang haram, kita jauh lebih mampu. Makanya outputnya itu la'allakum tattaqun, agar kemudian bertakwa. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Ibn Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi
Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau mendefinisikan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi liibtigha'il mardatillahi azza wa jalla. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Terutama Ramadan ya, Masya Allah. Sholat Isya di luar bulan Ramadan berapa shaf di sini? 4 lah, maksimal 4. Tapi khusus masuk bulan Ramadan, apalagi ada tarawih, apalagi yang tarawihnya cepat 11, cepat selesai maksudnya, itu berapa shaf di sini? Ke belakang, 4 ke belakang. Oh, sama putri lebih banyak lagi tentunya. Jadi kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan kalian itu mampu loh, yang halal ditahan mampu. Maka besok di luar Ramadan menahan dari yang haram harusnya lebih mampu lagi. Jadi outputnya la'allakum tattaqun. Lebih manut sama Allah, lebih taat, lebih khusyuk ibadah, lebih ikhlas. Itu yang Allah inginkan dari puasa kita. Itu yang Allah inginkan dari Ramadan kita itu. Makanya dulu saya waktu di pondok itu jadi hadis oleh kiai saya itu begini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Betul? Betul lah. Jadi tahu artinya tahu. Coba saya artikan ya. Sesungguhnya Allah tidak menilai orang dari rupanya, Allah tidak menilai orang dari hartanya, tapi yang Allah nilai orang dari takwa dan hatinya. Kalau Allah nilai orang dari cantiknya, Allah gak adil, karena yang bakalan masuk surga hanya yang cantik-cantik, seperti Desiran Nasari Paralita Rusadi Innaka Koserawati. Kalau Allah nilai orang dari gantengnya saja, Allah gak adil, karena yang bakalan masuk surga hanya yang ganteng-ganteng serigala. Seperti siapa? Adam Jordan, Thomas Jorgi, Jeremy Thomas, dan saya sendiri. Tapi Allah maha adil. Kalau cuma ganteng-gantengan, cuma kaya-kayaan, Allah lebih mampu meletakkan karunia-Nya kepada siapapun hamba yang dikehendakinya. Tapi yang Allah inginkan dari kita, lomba di dalam takwa. Makanya setiap khutbah Jumat diingat-ingatin terus, tidak pernah berhenti. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Terus diingat. Bahkan khutbah itu ya, gak pakai nasihat takwa sepanjang apapun, selama awal bantal. Karena syarat rukun sahnya khutbah Jumat itu harus ada nasihat takwa. Sependek apapun tapi mengandung nasihat takwa sah. Sampai saking pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saking pentingnya Allah sediakan 1 bulan khusus namanya Ramadan yang tujuannya supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini kegambar ya. Sampai sini kegambar ya teman-teman sekalian ya. Bahwa kita ini hidup, tujuannya gak usah macam-macam, gak usah tolak kiri, tolak kanan, fokus lurus. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, di jalannya Allah, bertakwa kepada Allah. Memang manusia itu gak ada yang sempurna. Memang kita ini kadang lurus, terus kemudian belok, lurus, kena kerikil dikit, oleng ke sini, dan sebagainya. Itulah manusia. Nobody's perfect, gak ada orang yang sempurna. Tapi paling tidak, kita punya komitmen. Tapi paling tidak kita ini punya goya, punya tujuan dalam hati. Ya Allah, bismillah, hamba ingin jadi muslim, muslimah yang baik. Ingin jadi orang yang takwa, yang taat kepadamu ya Allah. Harus ada gerak. Kan beda ya, beda antara orang yang niatnya ingin baik, perkara nanti di tengah jalan dia dia ketelisut ya. Dia kepleset dikit-dikit. Dia segera balik ke jalan yang lurus. Dengan orang yang sejak awal dia nggak pasang niat. Udah apanya? Tuh orang-orang di masjid juga banyak yang pencet itu, yang nakal-nakal juga banyak tuh. Podo-podo wis mending gak usah masjid sekalian aja wis. Podo-podo wis mending ngelar atau nakal aja sekalian tuh. Beda. Kalau yang pertama tadi dengan niat yang lurus, perkara dia kepleset atau belok, dia akan segera kembali ke jalan yang lurus. Tapi yang awal, sejak awal dia gak ingin meniti jalan yang lurus. Maka ketika dia kepleset, dia akan masuk jurang. Gak bisa, susah untuk kembali ke lurus sampai dia punya niat
dia punya tujuan di atas jalan yang lurus, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya yang hadir di sini dikaruniakan oleh Allah kekuatan takwa dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita lanjut sesi tanya jawab ya. Kita doakan semoga yang hadir semua pada sore hari ini di Masjid Al Ihsan, Bapak Takmir juga, emasnya juga, semua jamaah sehat seger waras. Rezekinya semakin ngegas. Utang-utang tanggungan kontrakan SPP kuliah semuanya lunas. Yang jumluan di akhir zaman segera mentas dan wabah pandemi corona segera tuntas. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lebih lanjut di sesi tanya jawab. Boleh tanya langsung, boleh pakai kertas, tulis di kertas nanti bagian mana. Atau bagi Anda penganut mazhab paperless, boleh DM di Instagram saya @ustadzudri. Nanti kita bacakan. Itu bagi penganut mazhab paperless. Iya, saya kembalikan kepada moderator. Ada wallahu a'lam. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Dzudri. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya langsung kepada Ustadz Dzudri. Mungkin tanya-tanya curhat pribadi, tahu ya? Atau mungkin ada yang bertanya kenapa Ustadz Dzudri kok pakainya sekarang pakai jaket gitu ya? Iya, saya kan. Nah, kalau biasanya kan penceramah kan pakai baju koko ya, baju koko, pakai serban ya. Ini anak dapat dari Jogja Muslim United waktu habis ngisi dari sana, tiba-tiba dikasih merchandise ini dan gratis, tidak beli. Ini barokahnya Muslim United. Monggo teman-teman. Ini ada Bisa yang Instagram nih, tak bacakan dulu yang di IG ya. kertas. Sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain, ini yang di IG tak bacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana terhadap teman-teman kita yang masih berpacaran selama Ramadan? Apakah puasanya itu sah atau puasanya batal gara-gara pacaran? Terima kasih. Tahu pacaran ya? Saya kira anak-anak kali baru nggak tahu. Jadi gini ya, Kalau pacaran nggak tahu Ustaz, gendaan mungkin. Pak Abas Oromo, Palang ini koordinatornya ya. Belum nikah kok udah gendaan. Gini. At-taklif qabla taklif. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu, jangan buru-buru. Diteliti dulu, dikenali dulu, ditarif, didefinisikan dulu, dan sebagainya. Pacaran itu asal akar katanya dari pohon pacar. Ada daun pacar namanya. Pacar tuh yang dipetik terus diulang-ulang keluar getahnya kemudian diteteskan ke jari, nanti dia jadi berwarna jarinya. Tahu ya? Pakai kutek ya pacar gitu. Dulu dalam tradisi Melayu tradisional, Melayu kuno, ketika ada seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh laki-laki muslim, kan Melayu kuno itu kan Islam ya, Melayu Islam ya. Itu ketika sudah dikhitbah, maka untuk menandai seorang wanita itu sudah dikhitbah oleh laki-laki muslim, dia mengambil daun pacar, diulek-ulek, getahnya itu ditaruh di jarinya. Nah, berarti kalau ada perempuan udah pakai kutek begini, berarti dia tandanya sudah berpacar, sudah pakai pohon pacar, daun pacar, berarti dia sudah dikhitbah. Tentu kalau sudah dikhitbah oleh muslim yang lainnya, la yahillu lil musliman, gak halal bagi seorang muslim menghitbah perempuan yang sudah dihitbah oleh saudara muslim yang lainnya. Oh, ini dia sudah berpacar, sudah pakai pohon pacar. Oh, tidak boleh dihitbah, gak boleh diganggu, sampai kemudian menuju akad pernikahan. Itu dulu filosofinya itu. Tapi singkat cerita dari Melayu sana sampai ke timur, sampai ke Banyuwangi, orang muslim jadi nih gendaan nih. Udah pacaran jadi gendaan. Insyaallah. Faktanya beda. Faktanya pacaran lebih sekarang ini kepada hubungan percintaan di luar pernikahan yang bahkan tidak jarang menjurus kepada zina. Maka tentu
Ittifaq bainal ulama, disepakati oleh para ulama, hal tersebut adalah dosa. Nah, cuman pertanyaannya dalam Instagram ini, pertanyaannya yang masih di DM, apakah itu membatalkan puasa? Apakah tidak? Nah, 3 hari yang lalu saya ada forum dengan Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, Kiai Dr. Abdul Haris MAG. Pertanyaannya kurang lebih mirip. Nah, jawaban beliau saya rasa pas itu. Puasa secara fikih memang tidak ada tulisannya, tidak ada bab fikih yang menyebutkan pacaran atau gendaan itu membatalkan puasa secara fikih, enggak. Tapi jangan tenang dulu. Yang batal atau yang habis itu adalah pahala puasa. Kalau dicari dalilnya, enggak ada pacaran membatalkan puasa, habis batal boleh makan, minum dan berpacaran sepuasnya. Enggak ada dalilnya. Tapi kalau menghilangkan, mengurangi, bahkan sampai habis pahala puasa, ada. Makanya ada satu hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Betapa banyak para muhaddits itu ngasih catatan ya. Kalau ada hadis redaksinya kam min, betapa banyak dari, itu maknanya adalah mayoritas orang. Artinya sing ngelakoni iki wakeh. Kan min sha'imin, betapa banyak orang-orang yang puasa. Wakeh orang-orang yang puasa. Gak dapat apa-apa dari puasanya, tidak jual atas kecuali lapar dan haus. Artinya apa? Benar, puasanya sah secara fikih, tapi pahalanya habis. Untuk orang yang berpacaran memang secara fikih tidak batal puasanya. Dia tetap wajib puasa, melanjutkan, menuntaskan sampai maghrib. Jangan sampai ini kita sudah gendaan ini, batal puasa kita. Ayo kita sekalian aja istiqdal. Tidak boleh sampai maghrib nanti wajib puasa dia secara fikih. Tapi ya ini rugi 2 kali. Pahalanya habis, laparnya dapat, hausnya dapat. Ruginya malah double kill itu kalau kata anak-anak ML itu, anak Mobile Legends itu, double kill itu. Wes haus, wes poso, parah. Dan redaksi hadis Nabi kabin banyak dari orang yang positif. Ya nggak harus pacaran tok ya, ya riba, ya namimah, ya marah, ya macam-macam. Semoga Allah Taala menjaga puasa kita dan berikan kita ganjaran yang semaksimal mungkin. Amin ya robbal. Ya paling enggak dengan barokahnya majelis ilmu kita kumpul ya di masjid semacam ini, iktikaf sambil ngabuburitnya berfaedah. Semoga ini menjadi penambal dari kekurangan puasa kita dan kita digolongkan di orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal. Baik itu. Jadi kalau itu kan bulan puasa. Nah. Kalau di luar bulan puasa, pacaran itu hukumnya boleh Pak haram? Oh tidak. Lanjutkan aja saya pakai sekalian ya. Oh sepaket. Tadi pertanyaan Instagram saat bulan Ramadan. Pak Takmir ini ingin nambahin nih biar paketnya lengkap nih. Iya. Di luar bulan Ramadan apa? Ya tentu tidak mengubah hukum asal, yaitu haram. Kenapa? Karena mafhumul waqi'. Kalau kita lihat faktanya itu, pemahaman fakta hari-hari ini, orang-orang yang pacaran itu ya faktanya mendekati zina, ngapa-ngapain. Ustaz, enggak kok, anak pacaran baik-baik saja. Anak pacaran enggak ngapa-ngapain. Ya kalau enggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Udah temenan aja biasa dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya Pak, kadang anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang, kitab tafsirnya udah bukan kitab tafsir jalan lain, tapi kitab tafsir jalan lain. Ustaz, dalam Al-Quran itu kan yang nggak boleh la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau tafsir jalan lain, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahadi, itu setiap Sabtu pagi kita ngaji itu dengan Pak Haji Kusno, Ketua Muhammadiyah Jember, di Al-Barok dekat kampus setiap Sabtu pagi. Tafsirnya itu jelas, mendekati zina nggak boleh, apalagi nyebur. Jadi Allah ingin menjaga kita. Zina itu kayak magnet, dekat-dekat aja, auto ketarik. Jadi dekat-dekat aja nggak boleh. Tapi kena ada zaman saiki, tafsirnya tafsir jalan lain. Ustaz, itu yang nggak boleh mendekati kan? Yang jembur sekalian kau dari ini, kayak oleh. Coba bayangkan. Apalagi kadang ya muncul
fatwa-fatwa yang seakan-akan melonggarkan, nggak apa-apa, asal yang baik-baik dan sebagainya. Padahal tujuan diharamkannya itu bukan berarti Allah itu jahat, bukan berarti para dai, para ulama ketika menasihati itu nggak pengertian, bukan. Justru sangat pengertian. Tujuannya untuk melindungi, tujuannya untuk membentengi supaya masa muda kita ini menjadi masa muda yang berkah. Ada tuh satu hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillah al-yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam golongan yang dapat naungan Allah, di mana kebanyakan orang-orang gak dapat naungan Allah. Dan golongan yang nomor 2 adalah syabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, yaitu para pemuda yang saat masih masa jomblonya, saat masih mudanya terjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat bonus VIP itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Monggo pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada 5 menit. 5 menit, silakan. Kalau orang tunangan kan belum sah, katakan oper-operan intimitas. Nah, itu kan sudah gimana itu dalam Islam itu? Ya. Ini Oper-operan cincin. Oper-operan cincin. Iya, kalau oper itu lempar. Mohon maaf, bukan mahram. Gini. Jelas bersentuhan yang bukan mahram dengan tanpa hajat, apalagi disertai syahwat, itu haram. Meskipun kadang ada sebagian mazhab, kalau kita buka fikih muqarranah ya, fikih perbandingan, ada sebagian mazhab yang menyebutkan bersentuhan laki dengan perempuan tanpa syahwat ya. Ini tidak haram dan tidak sengaja, bukan disengaja. Nah, jadi kalau masih dalam taraf normal, tidak disengaja, bahkan sebagian mengatakan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kita mayoritas di Indonesia, ini kita beranggapan untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kekhusyuan juga, nah, itu lebih baiknya tidak. Nah, untuk tunangan itu repot ya. Orang Indonesia ini suka memodifikasi masalahnya. Sebenarnya tunangan ini setengah syar'i sudah. Tapi ingat, setengah syar'i itu belum full syar'i ya. Apa maksudnya setengah syar'i? Sudah baik si pihak laki-laki datang ke orang tua wanita menyatakan maksudnya melamar putri si bapak. Itu udah bagus. Kalau dalam fikih Islam namanya khitbah. Sudah khutbah, kamu sudah aku seru untuk menikah dengan aku ke orang tuamu, itu khitbah. Jadi itu sudah tuntunan yang pertama bagus sudah. Cuma kadang-kadang bumbu-bumbunya itu gak enak. Oh, wis tunangan, gak apa-apa lah, gowes bareng atau mungkin healing bareng, bahkan sampai nginep ke Bali dan sebagainya. Loh. Itu belum. Makanya tunangan itu dikatakan setengah syar'i karena sudah setengah jalan sudah bagus, tapi kadang jalan lainnya ini kadang campur-campur dengan keharaman. Nah, yang sering saya serukan tunangan dapat tunangan, tapi ingat tetap statusnya belum halal, sehingga tetap statusnya itu ajnabi, ajnabiyah. Yang laki-laki itu orang asing, berlaku hukum orang asing kepadanya, nggak boleh bersentuhan, nggak berdekat-dekatan, tidak berkhulwat dan sebagainya. Jadi demikian untuk tunangan. Tapi bukan berarti tunangan itu haram loh ya. Karena ada kadang sebagian, itu tunangan dengan dalih tunangan pacaran, wes haram noe sekalian tunangan. Dia kurang teliti, kurang jeli. Tunangan pada asalnya adalah khitbah, seruan laki-laki untuk melamar perempuan menikah dengannya, itu sudah bagus. Tapi kadang bumbu-bumbu pelaksanaannya ini yang gak bagus. Maka tunangannya atau khitbahnya monggo, tapi keharaman-keharamannya jangan. Tetap wajib dijaga sampai halal, sampai ijab sah. Ada Allah yang Oh, sudah ya? Sudah cukup? kurang 2 menit lah. 2 menit lagi ya? Alhamdulillah kita sudah ada di ujung acara. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami sampaikan, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan. Ya. Dan kita di sini ngabuburit ya di sore hari sambil dengar kajian dari ustadz muda kita yang insya Allah sangat ilmunya itu luas sekali ya, lebih sekali daripada kita yang hadir di majelis ini. Nah, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan ya, dari awal sampai saat ini sampai terakhir ya, kita bisa mengambil manfaat ya, yang baik-baik. Jadi kalau ada yang merasa di dalam dirinya, oh aku ngini, nah, kita ambil dari sisi positifnya seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, yang hadir di sini ini tidak dari kalangan anak-anak muda Muhammadiyah saja, ya, walaupun di Masjid Muhammadiyah, tapi kita juga ada teman-teman dari IPNU, ya, Ikatan Pelajar NU Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan untuk kesempatan berikutnya, ya, mungkin ini diadakan setiap pekan atau bagaimana Ustaz Mawala? Ustaz Putri Kaifah masih belum ya? Oh baik, nanti dijadwalkan lagi ya kapan bisanya. Nah, harapannya ke depan ya kita semua bisa hadir ataupun bisa bersinergi kembali ya untuk mendengarkan Revanol itu dingin, iya kan? Yes. Revanol alkohol itu kan nyes gitu kan? Betul. Ketika di kulit yang normal, nyes dia adem. Begitu ada kulit yang terluka, dia nyeri. Tapi tujuannya menyembuhkan. Baik, seperti itu. Nah, di sini ada buka ya, ada buka puasanya. Ada teman-teman, ada buka besar dan juga iftar ya, takjil ya, buka ringan. Mamiri dan mamirat. Jadi teman-teman kalau mau bergabung menunggu azan maghrib, salat berjamaah bersama-sama, monggo silakan bisa berbuka di sini, salat berjamaah di sini. Kalau memang ada kepentingan atau hal yang